Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. A. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. B. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. C. Perbedaan selera. D. Perbedaan iklim. E. Keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. F. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. G. Adanya kelebihan produk di dalam negeri. H. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. I. Terjadinya era globalisasi. J. Ingin memperoleh dukungan dari negara lain. K. Teknologi. L. Penghematan biaya produksi. M. Perbedaan selera. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produk barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lainnya sebagai berikut. A. Menaikkan devisa negara. B. Memenuhi kebutuhan di negara lain. C. Memperoleh keuntungan internal dan eksternal. D. Memperluas pasar. E. Transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. B. Keuntungan melalui spesialisasi. C. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. D. Transfer teknologi modern. E. Mempererat hubungan antar bangsa. F. Negara semakin makmur. G. Memperluas kesempatan kerja. H. Menambah devisa negara. I. Dapat mencegah terjadinya krisis. J. Akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. L. Dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. M. Dapat memenuhi kebutuhan rakyat. N. Dapat mempererat hubungan politik. O. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. P. Dapat meningkatkan investasi. I. Dapat memperkuat posisi perdagangan. R. Menjaga perdagangan barang yang membahayakan. S. Dapat menciptakan harga yang stabil. T. Dapat menganut berbagai mata uang negara lain. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Banyak bentuk-bentuk hambatan yang bisa terjadi di dalam proses perdagangan internasional, sebagai berikut. A. Perbedaan mata uang negara. B. Kebijakan ekonomi suatu negara. C. Sumber daya yang rendah. D. Kebijakan tarif yang ditetapkan. E. Kebijakan non-tarif. F. Pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki risiko yang besar. G. Adanya organisasi-organisasi ekonomi daerah. H. Penerapan subsidi. I. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. J. Kualitas barang yang diperjualbelikan buruk. K. Kebijaksanaan impor di setiap negara. L. Nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. Jenis-jenis perdagangan internasional. A. Ekspor. Ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penjumlahan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. B. Impor. Impor diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. C. Barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. D. Konsinyasi atau konsigmen. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara pelelangan. E. Pakgadil. Guna memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah sesekali akan mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. F. Penyelundupan atau smuggling. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku disebut dengan penyelundupan, menimbulkan kelangkaan barang dalam border crossing. Bagi negara yang berbatasan, dilakukan dengan persetujuan tertentu. Tujuannya, pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas paling besar tersebut yaitu sebagai berikut. A. Produk hasil hutan. B. Kakao. C. Komoditas karet.
D. Produk tekstil, E. Kelapa sawit. Kebijakan perdagangan internasional. Suatu negara akan mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi perekonomian negaranya yang dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Penetapan tarif. Tarif adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif bertujuan untuk mengisi kas negara serta melindungi industri dalam negeri. Tarif dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Tarif transit. 2. Tarif impor. 3. Tarif ekspor. B. Kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. C. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. Sedangkan larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu karena alasan-alasan tertentu. D. Subsidi. Subsidi ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang-barang impor. E. Premi. Premi adalah pemberian uang atau dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. F. Dumping. Dumping ialah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. G. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Teori perdagangan internasional. Secara umum, terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut. A. Teori keunggulan mutlak. B. Teori keunggulan komparatif. Karakteristik perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan seperti berikut. A. Spesialisasi tutorial. B. Kompetisi internasional. C. Pemisahan penjual dari pembeli. D. Rantai panjang tengkulak. E. Mata uang yang dapat diterima bersama. F. Peraturan dan regulasi internasional. G. Kontrol pemerintah. H. Beberapa dokumen. Dampak dari kegiatan ekspor. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. Berikut adalah dampak positif dari kegiatan ekspor. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan nilai investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. Berikut adalah dampak negatif dari kegiatan ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak dari kegiatan impor. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor. Berikut adalah dampak positif dari kebijakan impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. B. Dampak negatif impor. Berikut adalah dampak negatif dari kebijakan impor. 1. Ketergantungan terhadap produk impor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 3. Semakin banyak pengangguran. 4. Konsumerisme. 5. Menurunkan pasar domestik.